Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 70. Dia yang lahiran, gue yang tersiksa, gumam Rafael. Ia membiarkan saja tangan Safa terus menjambak rambutnya. Rafael bernapas lega saat cengkeraman Safa mengendur, namun wanita itu malah beralih mencakar tangan Rafael. Rasanya ingin mengumpat namun tidak tega, karena melihat Safa terlihat kesakitan. Rafael malah mengutuk suami Safa yang membiarkan istrinya pergi seorang diri dalam kondisi hamil besar seperti ini. Anehnya bukan Iren, adiknya Iko, yang mendapatkan penyiksaan dari Safa. Sabar Fa, bentar lagi nyampe, ucap Iko. Tidak sehisteris tadi, Safa lebih bisa mengontrolnya. Ia tidak boleh panik meski sakit sudah terasa menjalar ke seluruh tubuh. Kurang dari 10 menit mereka sudah sampai di rumah sakit. Tangan gue, Rafael menyenggol Iko yang berjalan di sampingnya sambil membantu mendorong Brankar yang membawa Safa. Biarin aja, genting ini dia butuh untuk melampiaskan rasa sakitnya, bisik Iko. Rafael hanya memutar bola matanya jengah. Saat masuk ruang persalinan, barulah Rafael bisa lepas dari cengkeraman tangan Safa. Mereka menunggu di luar ruang bersalin. Akhirnya, gumam Rafael dengan perasaan lega. Hitung-hitung amal lo bantuin orang lahiran. Amal sih amal, tapi pala gue perih nih dijambak. Lihat tangan gue juga habis dicakar gini. Rafael memperlihatkan lengannya yang mengeluarkan sedikit darah karena cakaran kuku Safa. Cemen lu, gitu aja ngeluh, cibir Iko. Bukan masalah ngeluhnya, gue gak salah tapi disiksa. Di balik cerewetnya lelaki itu, ia merasa tegang, padahal yang melahirkan orang lain. Dari jambakan dan cakaran Safa, ia bisa menebak jika sakit yang dirasakan wanita itu benar-benar hebat. Safa berjuang sendiri melahirkan buah hatinya tanpa didampingi siapapun. Bahkan suaminya yang seharusnya ada di sana malah tidak ada. Safa wanita yang kuat, ia bisa melewati semuanya seorang diri. Hanya setengah jam setelah sampai di ruangan itu, kini suara tangisan bayi terdengar begitu nyaring sampai keluar ruangan. Alhamdulillah, Rafael refleks bergumam. Iko yang mendengarnya langsung menoleh. Kok keluarganya belum ada yang datang ya? Emang lo ngasih tahu alamat rumah sakit ini? Tanya Rafael. Enggak. Ya gimana mereka mau kesini? Yang gue tahu juga rumah sakit di sini nggak cuma satu, ada klinik bersalin juga kan? Mana gue nggak bawa HP? Dek, lo bawa HP nggak? Iko menatap adiknya yang menggelengkan kepala. Ya udah, gue balik dulu aja. Safa juga udah lahiran kan, Ren? Ren, lo tunggu di sini sampai keluarganya Ustadz Syafiq datang. Aku kuliah, Kak. Iko melirik Rafael, membuat laki itu bersungut-sungut. Perasaan gue udah gak enak nih. Takutnya nanti Safa butuh sesuatu. Lo tungguin di sini ya. Kenapa gue? Gue harus ngasih tahu keluarganya dong. Udah tunggu aja di sini. Iko menepuk pundak Rafael lalu berlalu bersama sang adik. Pintu ruangan terbuka. Safa dan bayinya dipindahkan ke ruang perawatan. Pak, istri Anda dipindahkan ke ruang perawatan, ujar salah seorang perawat sebelum berlalu pergi. Istri. Semoga aja gue nanti gak dapat istri barbar kayak dia. Bisa-bisa hari-hari gue penuh dengan keributan, gumam Rafael. Ia ikut masuk ke dalam ruang perawatan karena Safa dititipkan kepadanya. Tidak mungkin Rafael pergi begitu saja. Gue bawa HP. Kenapa nggak nelpon ke rumah si Iko pakai HP gue?
Terus ngasih tahu Ustadz Syafiq. Rafael bermonolog. Ini gue yang bego atau si Iko yang ngerjain gue? Rafael berdecak kesal. Lama jika menunggu Iko sampai di rumah Syafiq. Rafael meminta Safa untuk menghubungi keluarganya lewat ponsel milik lelaki itu. Kondisi Safa juga terlihat baik. Hanya masih terlihat letih saja. Wajar karena ia baru saja melewati persalinan. Nih, telepon suami lu. Rafael memberikan ponselnya pada Safa. Wanita itu langsung menghubungi suaminya, mengatakan jika dirinya sudah melahirkan dan kini berada di rumah sakit. Benar saja, kabar Safa yang dibawa ke rumah sakit sudah sampai di telinga keluarganya. Hanya saja mereka tidak tahu di mana rumah sakitnya. Makasih dan maaf udah ngerepotin. Lo boleh pergi, ucap Safa dengan suara lirih. Tenaganya masih lemas. Safa mengembalikan ponsel Rafael. Rafael yang akan pergi merasa tidak tega jika harus meninggalkan Safa sendirian. Apalagi melihat wanita barbar itu seperti tidak berdaya. Gue di luar, kalau ada apa-apa panggil aja. Rafael keluar dari ruangan itu, meninggalkan Safa di sana. Rafael sudah kembali ke rumahnya. Setelah tadi ia kembali menemui Iko. Baru saja 1 minggu Rafael kembali dari Jerman. 1 bulan ini ia mendapatkan jatah libur. Ia merebahkan tubuhnya di ranjang, menatap langit-langit kamar dengan sorot mata yang tidak dapat diartikan. Lelaki itu kembali bangkit berjalan menuju nakas untuk mengambil botol air. Dahinya mengeringit saat melihat album foto itu. Ia selalu membawanya kemana-mana. Album foto yang menjadi bukti perjuangan dari awal hingga ia ada di posisi saat ini. Konyol. Senyum tersungging di wajah Rafael saat membuka halaman pertama dan mendapati foto yang tak sengaja diambil Mario saat di Maluku waktu itu. Ya, foto Rafael dan Safa. Entah kenapa, ia enggan untuk membuang foto itu. Rasanya berat. Rafael bahkan sengaja mencetak dan menyimpannya. Selama berada di luar negeri, Rafael sama sekali tidak melirik wanita manapun karena fokusnya hanya untuk berkarir. Pendidikannya juga sudah selesai. Tangan sama kepala gue masih perih, tahu nggak? Gara-gara lu. Rafael bicara sambil menatap foto itu. Rafa? Iya, Bu. Rafael menutup album foto itu lalu keluar dari kamar. Sang ibu mengajaknya untuk makan malam. Tangan kamu kenapa? Tanya Bu Yuni. Dicakar. Dicakar siapa? Kembarannya Hana. Ibu masih ingat Hana kan? Bu Yuni mengangguk. Rafael menceritakan kejadian tadi pada sang ibu. Nanti kita ke sana aja ya, sekalian silaturahmi. Rafael menghela napas berat, menyesal menceritakan itu pada sang ibu. Jika pergi ke sana pasti akan kembali bertemu Safa. 7 tahun tidak bertemu, sekalinya bertemu ada situasi yang benar-benar tak terduga. Dan entah kenapa setiap bertemu sudah pasti ada pertengkaran di antara Rafael dan Safa. Mereka sepertinya seolah-olah tercipta untuk saling beradu mulut. Karena kondisi Safa yang sudah membaik, ia langsung pulang ke rumah. Umi tidur di kamar aku ya, pinta Safa. Alika yang mendengar itu merasa heran, tapi akhirnya mengangguk. Mungkin Safa memang merindukan saat-saat seperti ini. Toh Aska juga tidak melarang. Alasan Safa yang sebenarnya adalah untuk menghindari suaminya, bukan apa-apa. Safa takut Aska tidak bisa menahan dirinya. Ia memang bukan psikolog, tapi setidaknya ia tahu bagaimana sulitnya orang seperti Aska menahan diri. Sekuat tenaga menahan pasti tetap akan gagal. Malam hari Safa terbangun saat merasakan haus. Ia ke atas melirik, tapi hanya ada sisa sedikit air. Safa bangun untuk mengambil air sendiri.
tidak tega membangunkan sang ibu yang terlelap dengan nyenyak. Kedua anaknya juga tidur di kasur karena mereka tidak bisa tidur tanpa sang ibu. Sedangkan Aska tidur di kamar lain, kamar yang dulunya dipakai Hana. Astagfirullah, Safa terlonjak kaget saat merasakan seseorang memeluknya dari belakang. Saat ia baru saja beberapa langkah keluar dari kamar. "Kenapa bangun sayang? Aku mau minum mas." "Biar mas ambilkan." Aska membawa Safa duduk di sofa yang tidak jauh dari sana. Lelaki itu dengan cepat berjalan ke dapur, membawakan air untuk sang istri. "Kenapa mas belum tidur?" tanya Safa setelah menghabiskan 1 gelas air. "Mas gak bisa tidur sayang." "Mas." Safa menahan dada Aska saat lelaki itu mendekatkan wajahnya. Sorot mata lelaki itu mulai menggelap. "Mas cuman mau cium kamu, gak lebih." Safa menggelengkan kepalanya. "Maaf mas." Aska menjauhkan tubuhnya, mengusap wajahnya dengan kasar. "Maaf, tidurlah." Aska mengecup puncak kepala sang istri lalu bergegas pergi. Safa yang takut suaminya kembali langsung masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Berdekatan dengan suami sendiri, tapi rasanya menakutkan. Jika seperti ini terus, lebih baik mereka berjauhan untuk sementara waktu. Sempat terbesit di pikirannya, bagaimana jika Aska sampai bersama dengan wanita lain saat Safa tidak bisa memberikan kebutuhan lelaki itu. Semua kemungkinan bisa terjadi, bukan? Orang baik sekalipun bisa tergoda saat imannya lemah. Safa memiliki prinsip dalam hidupnya. Ia tidak menyerahkan seluruh cintanya karena ia tahu manusia bisa saja mengecewakan. Dan Safa tidak ingin merasakan kekecewaan yang mendalam karena terlalu bergantung dan mengharapkan sesuatu di luar ekspektasi. "Aku percaya kamu mas, tapi kalau sekali aja kamu berkhianat, gak ada kata maaf." Safa membatin. Dan selesai teman. Gawat juga nih. Masa baru lahiran udah mau minta jatah? Gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.